Halo kawan, kembali lagi di Blaris gitu yang itu tidak terkenal. Let's go nak, on. Oh ya lupa gue kodenya. Termos, on. Gila. Welcome back here with me Blaris gitu ya, tidak terkenal. Aduh, ya kan, gue lagi di konten Mamek ya. Hah? Apaan tuh? Malam minggu galau ya, asik. Subscriber lama pasti tahu konten kayak gini ya, Mamek ya. Jangan aneh-aneh dong mikirnya dong. Mamek ya, malam minggu galau. Jangan dipesetin tolong, beda kalau dipesetin artinya ya. Oke kawan-kawan, mungkin kalian udah pernah baca judul ya. Jadi sini Blaris bakal cerita sedikit. Mungkin kawan-kawan belum ada yang tahu masalah ini. Mungkin baru pada subscriber baru, mungkin belum ada yang tahu latar belakang dari terciptanya akun channel ini. Oke kawan-kawan, di sini Blaris bakal cerita, tapi di sini Blaris bakal kasih pertanyaan dulu ke kalian sebelum gue memulai vlog ini ya. Pertama, gue pengen tanya nih ke kalian, kalian pernah nggak sih yang namanya kalian sudah berusaha tapi ditinggalin? Asik ya kan? Kita jangan bahas beratnya dulu nih, kita bahas entengnya dulu. Ya jujur sih, gue dulu pernah kok kayak posisi gitu, pernah memperjuangkan seseorang habis itu ditinggalin. Pernah dulu. Jadi gue waktu itu pernah namanya mencoba untuk apa ya, memperjuangkan seseorang gitu loh, wanita lah sebutnya ya, karena kan gue laki ya. Ditinggalin kan. Aduh ada. Yeah. Ritual dulu kan. Jadi jujur sih kawan-kawan ya, gue mau cerita sedikit. Jadi mungkin kawan-kawan belum ada yang tahu latar belakang gue itu gimana. Ya ini gue ulang lagi, mungkin subscriber lama itu udah boset lah ya sama ceritanya, tapi gue bakal mengulang kembali ya. Kenapa sih bisa gue itu jadi kayak gini gitu loh. Pertama ya, gue tuh jujur aja kawan-kawan, gue ditikung oleh kawan gue sendiri. Waktu itu KKN ya ceritanya. Itu ditikung sendiri kawan-kawan. Ditikung kawan sendiri kawan-kawan jadi ceritanya. Dan gue juga sempat gimana ya, trauma waktu itu, capek, sakit, sampai gue tuh bingung cari pelampiasannya kemana. Karena gue juga pacaran juga nggak lama ya, nggak cuma sebulan 2 bulan tapi bertahun-tahun ya. Dan gue harus gagal. Dan kegagalan itu lebih pedih gue rasa saat gue tahu kalau gue itu juga nabung buat ya halalin lah kawan-kawan ya, cincin kawin gitu. Gue pernah sih dulu ceritanya gitu. Mungkin kalian dari baca judul ini iya pasti udah tahu lah ya kawan-kawan ya, inti cerita gue bawanya kemana. Jadi gue ceritanya ini pengen curhat aja gitu loh, karena memang dulu ya gue nggak seperti kayak sekarang ya. Kalau alhamdulillah sekarang itu kayak udah seneng banget gue, karena ya semua udah hampir tercapai cuy. Gue punya moge, helm gue original ya, harus tekenin itu kawan-kawan ya. Terus gue pakai sepatu Danish ini sekarang anget. Thank you juga nih buat Bis Gerek. Aduh, menjadi tempat seller recommended tempat gue beli helm ini. Aduh, terus juga Juragan Helm tempat gue beli sana. Thank you so much. Sangat-sangat tempat-tempat yang sangat recommended lah gue beli. Ya, rasanya itu sangat luar biasa ya kawan-kawan ya, bisa mencapai seperti ini gitu loh. Semua keinginan yang gue inginkan itu kecapai semua gitu loh. Lu tahu kan gue dulu, ya Allah kawan-kawan, inget gak nih, gue inget lagi nih. Dulu pernah kan kalau gue pakai mulut pak dulu pak, sekarang gue usah pakai mulut pak, tinggal geber aja deh. Udah peletak-peletaknya. Si termos ini harus gue jual karena gue bakal ganti mungkin 4 silinder. Asik ya, mungkin suaranya sangat kawan-kawan cintai. Asik. Gue bakal cerita. Jadi gue bener-bener dulu itu pernah ada posisi kayak gitu, udah nabung hampir ya 1 jutaan ya kawan-kawannya untuk membeli sebuah cincin. Tapi habis itu gue harus gagal karena ya itu tadi ya, KKN. Mungkin kawan-kawan belum tahu KKN itu apa, nanti kalian merasakan aja pas kuliah lah. Kalau kuliah itu nanti ada namanya KKN. Tapi kalau corona gini gue nggak tahu ya KKN itu ada apa enggak. Dan gue juga gimana ya kawan-kawan ya, pernah yang namanya merasakan pedihnya gitu loh, pedih banget gitu loh. Gimana ya, sakit aja gitu, ngerasain sakitnya itu ditinggalin orang yang paling kita sayang gitu loh. Jujur gue dulu adalah orang yang sangat-sangat pemalas, nggak terlalu pinter, bodoh lah kawan-kawan ya di angkatan gue. Dan gue ketemu seorang wanita yang bisa ngebuat gue jadi rajin, pinter, IP gue naik, nilai-nilai gue naik, dan dia mengajarkan gue semua kebaikan dalam kehidupan. Dan ternyata orang yang mengajarkan kita sebuah kebaikan itu malah orang yang ngejatuhin kita dan ngancurin kita gitu loh. Dan gue ngerasain hal itu, dan itu gue trauma sekali kawan-kawan. Gue trauma, jujur gue trauma banget. Gue hampir 4 tahun ini ngejomblo ya kawan-kawan ya. Gue dari 2016 ngejomblo langsung nge YouTube.
Nah, tapi memang kehidupan nggak ada yang tahu. Bener deh, kehidupan nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu kan kalau misalkan Bang Rizky jadi seperti sekarang. Coba kalau misalkan gue waktu itu ceritanya nggak seperti itu, nah mungkin gue nggak akan seperti ini gitu loh. Dan gue mungkin nggak ngobrol sama kalian, dan kalian juga nggak akan tahu Bang Rizky gitu loh. Gue jujur dulu pernah cuy, kalau misalkan dipikirin gue pernah gue ngemis-ngemis di depan dia untuk balikan, pernah gue sampai gue nangis-nangis di depan umum untuk minta balikan, gue juga pernah gitu loh. Ya ini mah aib sih sebenarnya, bang ya gue mau bilang jujur aja, gue pernah kok. Gue dulu pernah sebodohnya itu ngejar seorang wanita yang apa ya, yang wanita itu banyak loh di dunia ini, dan gue masih ngejar dia waktu itu. Goblok banget ya sih. Gue ingat waktu gue nangis-nangis ngejar dia, habis itu mungkin dia kesel kali ya, dan dia ngejeritin gue parasit sih. Gue inget banget waktu gue dibilang parasit, kawan-kawan. Itu yang buat gue motivasi banget sampai sekarang. Tapi gue nggak akan bilang terima kasih ke mantan gue gara-gara mantan gue jadi kayak gini, nggak. Gue berterima kasih kepada diri gue sendiri yang memotivasi diri gue untuk bisa jadi kayak gini gitu. Gue manusia dibilang parasit gitu loh, sedangkan gue adalah orang yang dulunya pernah ngebantu dia, pernah nolong dia, pernah berikan dia kasih sayang, pernah ngajarin dia sesuatu hal yang penting dalam hidupnya, pernah jadi partner dalam hidupnya, dan gue dibilang parasit. Ya gue nggak tahu ya di dunia itu ada karma apa enggak. Gue ngerasain banget kok sakitnya gimana, sampai gue bener-bener ya kayak gini. Gue bisa jadi YouTuber, gue bisa beli apa yang gue inginkan sekarang, dan gue bersyukur banget, dan gue alhamdulillah gitu loh. Ya entah ya gue dibilang berhasil atau enggak, gue balikin lagi ke kalian, karena orang yang bisa menilai kita itu berhasil atau enggak itu aja kawan-kawan. Gue nggak mau bilang gue berhasil, gue nggak mau bilang apa, gue cuma bilang gue udah bisa memiliki apa yang gue cita-citakan, yang gue tujukan. Gue udah bisa semua. Saran gue sih buat kalian-kalian ya, yang orang-orang deh yang sukanya menyia-nyiakan seseorang ya dalam hidupnya, apalagi orang yang pernah berjuang sama lu, nemenin lu dari susah, dan lu tinggalin gitu aja dia. Gue cuma mau bilang terima kasih sih buat orang-orang kayak seperti kalian, karena orang-orang kayak kalian itu apa ya, gak tahu rasanya luka gitu loh dalam hidup. Dan gue salut sama orang-orang seperti itu yang mungkin hatinya batu gitu ya, nggak pernah ngerasain namanya sakit hati mungkin ya, sampai enak banget buat ninggalin orang yang pernah berjuang dalam hidupnya gitu loh. Kayaknya gampang aja buat cari pasangan lagi gitu loh. Ya gue sih gitu aja. Terus gue juga makasih banget sih buat orang-orang yang rela ninggalin orang demi sebuah kekayaan sama jabatan sih. Gue mah salut gitu loh. Salut sama pasangan-pasangan hidup yang rela ninggalin orang yang dia sayang, yang nemenin dia dari susah, terus habis itu berpaling sama orang yang lebih berduit, lebih punya pekerjaan, mungkin jabatannya tinggi. Mungkin gue masih salut banget. Dan buat orang-orang yang pernah disia-siain, yang pernah ditinggalin karena orang lain, atau lu pernah ditinggalin karena lu masih miskin mungkin, dan dia lebih milih yang lebih kaya. Hidup itu nggak ada yang tahu, boy. Gue bisa ngomong gini karena gue pernah berada di titik level paling bawah dalam suatu hubungan percintaan. Gue pernah nggak ada harga diri karena sebuah cinta. Gue pernah ngejar-ngejar seorang wanita untuk minta balikan. Gue pernah. Jadi gue pernah kok yang namanya ditinggalin, pernah. Gue ditinggal nikah juga pernah. Gue ngerasain pedihnya ngelihat mantan-mantan nikah, dan rata-rata ya mereka menikah dengan orang-orang yang sangat-sangat memiliki masa depan yang sangat baik gitu. Dan dari situ gue belajar banget gue kalau misalkan semua itu butuh uang gitu. Dan gue sangat bersyukur kalau gue nemu wanita yang bisa nerima gue apa adanya, bisa nerima gue di posisi yang paling rendah. Gue sangat bersyukur banget. Gue berharap kalau punya pasangan hidup, dia juga pernah di posisi kayak gue, jadi dia tahu sakitnya di mana, susahnya di mana, dia tahu gitu loh. Jadi cocok kalau ketemu gue berharap bisa kayak gitu kawan-kawan. Ya mungkin salahnya gue dulu masih nggak punya pekerjaan ya, jadi gue kalah di bagian finansial, gue kalah di bagian ekonomi, gue juga cuma modal cinta. Ya apalah hebatnya gue kawan-kawannya dulu ya, masih sedih lah. Kalian bisa tahu Blue Rizky seperti sekarang ini karena gue memotivasi diri gue dari sebuah hal yang simpel, yaitu rasa sakit hati gue. Itu kan gue memotivasi diri gue untuk bisa jadi orang. Gue dibilang parasit sama mantan gue, ya nggak apa-apa. Mungkin gue memang waktu itu bener-bener parasit gitu loh, yang nggak punya ekonomi mungkin, yang cuma punya uang dikit mungkin, yang punya jabatan modal cinta mungkin ya, belum jabatan bintang-bintang di bahu kiri sama bahu kanan mungkin. Nggak apa-apa ya. Buat kawan-kawan mungkin yang berkomentar
Bang, mantan lu pasti nyesel kok ngeliat lu kayak gini sekarang. Gue jujur cuy, kayaknya nggak akan nyesel. Karena jujur dibandingkan dengan segi ekonomi gue kalah telak gitu aja. Dari situ gue belajar kalau lu mau menghidupi seorang wanita lu harus kerja. Karena lu ada laki-laki, lu harus bisa menghidupi anak orang. Cuma yang di sini adalah seorang wanita yang bisa nerima cowok dari pekerjaannya. Gue salut sama orang yang bisa bertahan untuk seseorang di saat orang itu susah. Gue salut. Banyak bagi kalian para cewek nih, maybe cowoknya lagi nggak dapat kerjaan, terus kalian disuruh orang tua cepet-cepet nikah, akhirnya kalian dikenalin sama cowok yang temen dari orang tua kamu mungkin, yang lebih bisa menjamin kamu masa depan, sehingga kamu harus meninggalkan cowok kamu yang lagi berjuang. Gue saranin buat lu nih ya, tapi gue nggak pernah yang namanya memaksa lu mengambil keputusan, nggak. Gue cuma mau saranin, masa depan nggak ada yang tahu, itu aja. Lu boleh ninggalin tuh cowok gitu loh, karena mungkin ada yang lebih kaya dari dia, nggak apa-apa gitu loh. Tapi kita nggak ada yang tahu masa depan ya. Selip cowok yang lu tinggal jadi orang sukses, nggak ada yang tahu loh. Ya setidaknya dengan vlog ini tuh kalian bisa lihat lah timbal baliknya dari sebuah kejadian itu apa. Kita ambil positifnya aja. Mungkin kalau Blue Rizky nggak kejadian seperti itu, Blue Rizky nggak akan seperti kayak sekarang. Dan mungkin kita nggak pernah tahu, misalkan kamu nggak putus sama mantan kamu nggak akan jadi seperti sekarang. Di sini Blue Rizky bersama Termos undur diri, dan buat kawan-kawan yang lagi galau, santai aja. Masa depan nggak ada yang tahu. Mungkin kita bakal dipertemukan dengan orang yang lebih baik. Kita nggak ada yang tahu ya. Jadi semangat aja buat para jomblo-jomblo kawan-kawan. Pokoknya di sini Bang Rizky juga masih berjuang. Jangan takut kalau Bang Rizky juga dapat pasangan, enggak. Tenang aja. Tapi nanti kalau misalkan Bang Rizky harus pamit dari jomblo, ya gue harap kalian juga seneng lah ngeliatnya gitu. Dan gue harap kalian juga bisa memotivasi diri kalian untuk mencari pasangan. Jadi semoga nanti dengan Bang Rizky mundur dari tahta kejombloan ini, ya semoga ada penggantinya lah ya. Ya semoga ada orang yang kayak Bang Rizky gitu ya, yang bisa menemani kalian-kalian yang masih jomblo. So gitu aja dari Blue Rizky. Thank you so much. Jangan lupa kalau kalian suka konten Mamek Malam Minggu Galau, klik like nya sekarang juga. Dan kalau kalian yang pengen komen aja nggak apa-apa, curhat-curhat nggak apa-apa. Siapa tahu kita bisa curhat-curhat dia di bawah ini ya. So, goodbye guys and see you next time. Bye.